Sobat The Maestro, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat The Maestro, kali ini kita sangat berbahagia karena kita The Maestro akan kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti Anda semua akan bisa menyerap berbagai inspirasi, terutama kaum muda. Tamu kita ini seorang tokoh, saat ini sangat ahli di bidang manajemen keuangan negara, khususnya pengelolaan utang. Tamu kita ini juga sangat berpengalaman di bidang reformasi, karena tamu kita ini juga pernah bertugas di Direktorat Jenderal Pajak. Tamu kita ini yang menurut saya untuk tataran beliau yang sangat muda ini, pernah juga memiliki pengalaman untuk membangun berbagai kebijakan di lembaga bergengsi yang menangani masalah beasiswa secara nasional. Sobat The Maestro yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan membahas tacit knowledge dari tamu maestro kita kali ini, karena pengalaman beliau dalam meniti karier sangat luar biasa. Kalau saya secara pribadi mengatakan pada tamu kita ini adalah seorang tokoh muda yang pintar, karismatik, dan cukup melesat untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Republik yang kita cintai ini. Sobat Maestro, mari kita sambut tamu istimewa kita kali ini, Bapak Lucky Afirman, PhD. Pak Lucky, long time no see, Pak Lucky. Apa kabar Pak Maranto? Saya kangen Pak Maranto nih. Sehat. Pak Lucky, waktu saya tinggalkan Kementerian Keuangan masih muda dan sekarang kelihatannya lebih muda lagi. Alhamdulillah. Pak Lucky, The Maestro kelihatannya ingin mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Lucky pada masa-masa kini mengelola sebuah kebijakan besar di Republik yang kita cintai ini. Namun demikian, sebagian dari generasi muda juga ingin menyerap inspirasi, semangat, karena Pak Lucky meniti pendidikan formal yang cukup luar biasa. Mohon Pak Lucky sharing dengan kita ini. Masa kecil Pak Lucky sampai dengan Pak Lucky ke Bandung, di ITB, kemudian ke Amerika, meraih gelar PhD, itu suka dukanya seperti apa, Pak? Saya kira ini perlu karena anak muda sekarang kan ngertinya Pak Dirjen itu sudah jadi Dirjen sekarang ini gitu. Tidak tahu bahwa pada saat itu lembur sampai pagi, kemudian kadang-kadang rindu terhadap tanah air gitu ya. Itu kan yang tidak diketahui. Monggo Pak Lucky, silakan. Terima kasih Pak Maranto. Selamat pagi untuk The Maestro namanya Pak ya. Dimanapun ada berada. Makasih atas kesempatannya Pak Marwanto. Saya juga kangen ini dengan Pak Marwanto. Pak Marwanto juga setelah pensiun malah tambah muda kelihatan juga. Terima kasih. Mungkin kalau cerita masa kecil saya lahir di Bandung, saya anak ketiga. Oh, Pak Lucky lahir di Bandung ya, bukan di Jakarta ya? Bukan. Oh iya. Saya lahir di Bandung, anak ketiga dan 3 bersaudara, semua laki-laki. Oh. Jadi cukup tough juga ya Pak ya. Iya. Mungkin sih masa kecil saya seperti kebanyakan orang lah. Maksudnya tidak ada yang terlalu spesial dalam artian, tapi mungkin yang agak sedikit berbeda, keluarga kami cukup berpindah cukup banyak, cukup sering. Jadi mungkin saya mengalami sekolah di 3 SD yang berbeda. Oh iya. SMP-nya 2 SMP yang berbeda. Baru SMA di satu SMA saja. Wah, luar biasa ini. Luar biasa ya. Ya mungkin satu keuntungannya atau yang saya pelajari ya bagaimana saya harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan dengan ya, lingkungan Pak, yang biasa, baru, sekolah yang baru, dan biasa kan buat anak-anak biasanya kan cukup menantang ya Pak ya. Okay. Nah kalau kembali lagi melihat ke belakang, ya masa anak-anak kan kurang lebih hampir sama ya Pak ya.
kita itu selalu dihadapi pengen harus belajar, tapi pengen main. Main juga. Nah, jadi sebetulnya bagaimana kita menyeimbangkan. Oh, Nah itu dari kecil tuh memang kita sudah harus dibiasakan bicara tentang at least paling sedikit tentang time management. Kita pengen time tetap management, bermain, tapi tetap kita dituntut untuk bisa bersekolah dengan baik. dengan baik. Ya. Nah kalau di saya khususnya, saya ini suka olahraga Pak. Ah, iya, Jadi iya, iya. semua saya jalanin waktu itu, main bola, main kasti, saya waktu pernah main hoki, main basket, main tenis, itu saya jalanin semua Pak. Iya, iya, iya. Nah makin Kelihatannya yang paling menonjol basket ya Pak, tapi ya Pak ya. makanya makin ke atas, makin makin ketika usia bertambah, saya masuk SMP, SMA, kemudian alhamdulillah saya bisa masuk ke tim sekolah untuk tim basket. Jadi Oh, saya iya. fokus ke basket. Itu waktu SMA Pak Luki ya? SMP SMA saya sudah masuk ke tim basket. sekolah. Oh, iya, iya, Nah, iya. jadi tantangannya tuh jadi 3 nih sekarang, bagaimana tetap kita membagi waktu untuk kita bersekolah. Eh, Makin lama makin jadi susah kan, Iya, SMP, iya, SMA, wah makin makin pendidikan pun materi sekolahnya pun makin berat. Makin berat, betul ya. Satu sisi saya masuk tim basket juga saya harus komitmen, Iya. dan sisi lain juga saya tetap pengen main kan Pak. Iya, Nah, karena itu menyeimbangkan saya itu kira Pak. tim basketnya lebih banyak insentifnya, karena banyak gadis-gadis yang menjadi pengagum kan. Insentifnya. Nah itu Pak, jadi kalau ditanya tantangannya mungkin paling berat adalah bagaimana kita bisa membagi waktu tadi Pak. Oh iya, membagi waktu. Dan betul. itu eh, kan kalau kita mulai dari awal sejak dini, kita sudah mulai belajar, katanya kan paling bagus itu kalau kita ingin memperbaiki diri itu dengan melakukannya langsung. Jadi kalau kita bicara tadi bagaimana melakukan time management yang efisien, dan itu memang sangat dibutuhkan dalam hidup kita ya Pak ya. Betul, Makin betul, besar betul. kita makin tua, kita makin kerjaan makin berat. Nah, jadi kalau kita memang dari kecil dibiasakan, sudah terbiasa untuk melakukan time management, melakukan pembagian waktu, pengelolaan waktu yang dengan baik, itu insya Allah akan terbawa Terbentuk terus, ya Pak ya, terbentuk. terbentuk built-in di dalam diri kita ya Pak ya. Dan Betul, itu yang betul. saya rasakan. Jadi bagaimana misalnya paling berat itu di SMA. SMA itu kan lagi senang-senangnya Pak, lagi pengen main Pak kita. Tapi lain pihak juga saya tetap harus continue komitmen latihan, itu bisa 3 kali 4 kali seminggu Pak. Oh, 4 kali Satu seminggu Pak Luki ya. Luar biasa ya. itu mulai latihan fisik, latihan bicara tentang skillnya, basket itu komitmen tuh Pak. Betul, betul, betul. Dan Endurance karena harus kuat ya Pak ya. Betul. Endurance. Aduh. Tapi sisi lain juga kita tadi pengen main kan Pak dengan teman-teman, Iya, kita iya. umur 17 tahun. Harus belajar juga gitu ya Pak. Harus belajar juga, kita pengen masuk bisa sekolah yang bagus. Iya. Nah itu bagaimana menyeimbangkan. Dari SMA sudah pengen masuk ITB Pak waktu itu. Jujur saja saya nggak bicara tentang target ITB, tapi kita juga pengen punya target lah top university, salah satunya memang ITB. Ya karena memang saya pengen masuk teknik, ya tentu saja ITB jadi pilihan utama Pak. Oh, oke, oke, oke. Dan SMA-nya SMA seberang ya Pak ya? Nah, saya masuk SMA 1 waktu itu di Budi Utomo sini. Ya waktu itu lagi ke sekolah SMA, nggak ada tuh kepikiran di seberang kita ada Seberang Kementerian Keuangan. Saya akan berkarir di sana, sama sekali nggak ada Nggak ada pemikiran ya, itu, ya, Pak. Itu hanya tangan Tuhan yang Ya, mengatur betul itu sekali, Pak, Pak. saya kira gitu. Iya. Iya, akhirnya kemudian Pak Luki masuk ITB tahun berapa itu Pak? Alhamdulillah saya bisa lulus tahun 1988. Oh, Kemudian saya coba mencari sekolah, ya alhamdulillah diterima di ITB jurusan Teknik Industri. teknik industri ya Pak ya. Oke. Nah, sama juga nih perbedaan utama menurut saya ketika kita masuk ke perguruan tinggi, apalagi ITB, time management jadi sangat penting. Tapi mungkin perbedaan utama juga karena saya sekolah di Bandung, terpisah dari orang tua. Oh, waktu itu orang tua di Jakarta ya Pak? Kami udah pindah ke Jakarta. Oh, Makanya iya, tadi iya. bilang pindah-pindah. Terakhir itu memang SMA kami keluarga sudah pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh, iya. Nah, karena saya sekolah di Bandung, berarti saya pindah sendiri di Bandung. Oh, Nah, jadi yang mungkin yang sangat berbeda saat itu adalah ya saya menjadi lebih mandiri. Satu sisi punya kebebasan, yang ngatur diri sendiri kan Pak ya. iya, iya, Tapi betul. ternyata kebebasan itu juga diikuti dengan tanggung jawab Tanggung jawab, sebetulnya. betul, betul ya. Jadi kalau mungkin waktu SMA masih hidup sama orang tua, ada yang selalu mengingatkan kita, Iya, membangun kita pagi gitu kan. Kalau kita udah bicara tentang
sekolah di kota berbeda, kita hidup sendiri, ya kita Harus benar-benar mandiri, secara betul, betul, mandiri. betul. Iya, iya. Itu juga menurut saya suatu pengalaman yang membentuk saya juga. Iya, Jadi tantangan sekali lah, ya, iya. semua diatur kita sendiri, sementara tadi sekolah makin berat, Mhm. materi makin berat, eh, tuntutan dari bukan hanya sekolah di kelas, misalnya ada praktikum, itu kan ya sangat berat lah. Iya, 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 Satu betul. sisi tadi kita juga menikmati kebebasan yang lebih bebas lagi, Betul, jadi betul. pengen main lagi, Iya. dan alhamdulillah Dan saya juga kebebasan di melanjutkan. Bandung ya, Pak ya, Hah? kebebasan di Bandung. Nah, kebebasan Gini, di gini, Bandung. sorry Pak Luki, saya membayangkan. Pak Luki kan, you are very handsome. Ini kata-kata para wanita begitu, Pak Luki itu ganteng gitu ya, pinter gitu ya, masuk ITB. Dan di Bandung itu kan wanitanya cantik-cantik itu, Pak. Dan pasti kalau ada mahasiswa ITB Bandung pasti jadi incaran, gitu ya, Pak ya. Nah, tapi kemudian saya tetap lanjut passion saya di basket. Oh, tetap Jadi di saya terus main basket, saya juga masih masuk juga tim ITB, tim basket ITB. Oh, luar biasa ya, ya. Jadi satu sisi kita dari punya kebebasan dalam bentuk kita hidup sendiri. Satu sisi lagi tadi dari sisi sekolah tuntutannya jauh lebih Lebih berat pasti ya di TB lah gitu Betul. ya, ya. Kemudian saya tadi masih tetap bermain basket, Tim masuk basket. ke tim basket. Sama juga Pak, komitmennya kita harus latihan rutin 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, kita menjaga fisik kita. Oh, Dan sama juga namanya anak muda, ya keinginan kita bermain, nah itu juga kan masih sangat besar Pak. oh iya, Jadi iya, iya. bagaimana kita menyeimbangkan semua hidup tadi keinginan kita. Terakhir yang baru juga, saya merasa justru di universitas di level perguruan tinggi ini di ITB muncul juga kebutuhan lain, yaitu ya ternyata ilmu itu bukan ilmu tanda kutip yang bisa didapat di bangku sekolah. Kita bicara tentang ada ilmu lain, ilmu hidup lain yang kita butuhkan. Makanya di situ saya mulai bicara tentang berorganisasi. Oh, Apalagi iya, di ITB ya kita tahu lah sangat kritis lah. iya. Tempatnya Kita berkembangnya berdiskusi organisasi sosial mahasiswa. politik di Ya, sana betul. gitu ya. Itu juga ya saya jalanin juga. Karena itu kan memang menurut saya suatu yang memang sebagai anak muda saat itu merasa ini suatu ya bentuk tanggung jawab kita juga. Nah, jadi dengan segala seperti biasa manusia kan begitu banyak keinginan, tapi kita punya waktu terbatas, resources terbatas. Bagaimana kita memaksimalkan hal tersebut? Oke. Itu mungkin yang sedikit berbeda ketika saya mulai masuk ke perguruan tinggi. Iya, iya, Pak Luki, saya kira ini sebuah inspirasi yang luar biasa bagi Sobat The Maestro, terutama generasi muda. Ternyata dari pengalaman Pak Luki menimba ilmu, kedisiplinan, time management itu menjadi sangat penting. Walaupun ada sebuah kebebasan untuk memilih, tetapi generasi muda mestinya punya disiplin untuk mengatur waktu ya, Pak ya. Betul. Luar biasa. Jadi Pak Luki setelah Pak Luki menyelesaikan di ITB. Tapi sebelumnya Pak Luki, ada sesuatu barangkali yang di ITB kan, kalau kampus ITB itu yang kampus yang sangat karismatik gitu ya Pak ya. Apakah ada pengalaman di ITB yang bisa di-share Pak untuk generasi muda barangkali? Karena kan hampir dibilang bahwa tokoh-tokoh muda itu pengennya kan sekolah-sekolah di kampus terbaik. Di antaranya adalah ITB gitu. Silakan Pak Luki. Memang perjalanan hidup saya di ITB itu sangat banyak mempengaruhi membentuk saya seperti saya sekarang ini. Ya. Mulai dari tadi bicara tentang saya mendapatkan ilmu di sana, tapi bila juga mendapatkan ilmu hidup yang mungkin SMA sebelumnya itu saya nggak punya sama sekali ketertarikan untuk berorganisasi misalnya waktu SMA. Jadi waktu di ITB itu saya berbakat jadi ketua panitia, jadi ketua unit, itu saya jalani juga di ITB, di ITB misalnya. Jadi mungkin yang saya alami juga yang penting juga adalah ya learning by doing. Jadi maksudnya waktu itu kita sangat kritis, masih ITB yang sangat kritis pada pemerintah. Ya, betul. Ya. Nah kita juga, tapi saya juga bukan hanya sekedar mengkritik, ya kita bicara waktu itu saya punya kesadaran juga kalau kita ingin perbaiki ya kita we have to do something about it. Jadi nggak cukup kritik doang, so what? Iya, gitu. iya, betul. Nah jadi saya juga mulai punya pemikiran, dan salah satu yang langkah paling bagus itu kalau kita ingin perbaiki itu ya dari dalam.
Iya, iya. Uh, itu yang mungkin, tapi itu kan bukan langsung muncul ya Pak ya. Iya, Itu iya. maksudnya terbentuk secara Proses ya, Pak pelan-pelan, ya. bukan Betul. bahwa ketika saya lulus saya langsung mau masuk pemerintah, waktu itu nggak punya pemikiran seperti itu. Hmm, Tapi hmm. bahwa ada ide bahwa kita pemikiran, uh, memang kalau ingin kita perbaiki, orang mengkritik soal pemerintah, kalau memang kita serius, ya kita salah satu caranya memperbaiki itu salah satu yang paling efektif ya dari Dari dalam. dalam, dari dalam. Itu ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang saya bilang tadi nggak langsung kelihatan, Hmm, tapi hmm, mungkin hmm. itu deep down inside itu sebenarnya ada Sebuah terbentuk proses gitu. ya, betul-betul. Pak Lugi ini luar biasa karena pada generasi muda biasanya kan masih diwarnai dengan emosi ya, emosi yang menonjol. Dan memang karakter generasi muda kan relatif reaktif dan agresif. Dan pemikiran bahwa saya bisa mengkritik tetapi saya juga harus bisa menyampaikan solusi dan kalau bisa ikut di dalamnya untuk memperbaiki. Saya kira ini sebuah fakta ya. Pak Luki memang kelihatannya jalan Tuhan sudah ngatur ini. Ini anak ITB ini kayaknya nanti di masa depan harus jadi penentu kehidupan bangsa ini gitu. Jadi luar biasa Pak Luki. Nah, kemudian setelah selesai Pak Luki ya, kemudian ceritanya gimana Pak Luki bisa masuk Kementerian Keuangan itu Pak Luki? Ini juga jalan hidup yang menarik ya. Ya. Tadi Pak Maranti juga menyampaikan ya ini memang garis hidup kita juga mungkin ya sudah ditentukan oleh yang di atas ya Pak ya. Jadi begitu saya lulus dari ITB, alhamdulillah saya diterima, saya langsung masuk bekerja di Citibank waktu itu Pak. Oh, pernah di Citibank Pak ya, Waktu ya. sebagai manajemen trainee langsung masuk, karena sebelumnya saya bisa magang di sana. Begitu saya lulus saya langsung diterima di sana. Oh, Saya sudah mulai bekerja di Citibank tersebut. Ya alhamdulillah juga dengan remunerasi gaji yang sangat baik. pastilah Sangat kalau di baik. Citibank ya, ya. Nah, kembali lagi nggak sadar nih Pak. Pertama, satu sisi saya punya semacam keinginan atau bisa dibilang obsesi lah. Saya ingin sekali bersekolah di luar negeri Pak. Oh, iya, iya, iya. Dan Ya. kalau kita bicara tentang nih 25 tahun, 30 tahun yang lalu, dulu kalau Bapak ingat kan kita internet belum ada, Ya, betul. handphone itu masih sangat Ya, terbatas. hanya di film Star Trek aja itu Pak handphone. Walaupun ada sangat mahal, informasi sangat terbatas, hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa sekolah ke luar negeri. Iya. Tapi saya berpikir, saya ingin punya pengalaman tersebut. Hmm. Saya dapat ilmunya, tapi saya ingin juga punya pengalaman bersekolah di luar negeri tersebut. Nah itu kayak semacam obsesi juga, Oh, keinginan betul, saya betul, waktu itu. betul, betul. Terus yang kedua, ya saya nggak mampu untuk nabung dan sebagainya. Saya pikir terlalu berat lah. Iya. Nah kemudian makanya kita mencoba mencari alternatif, salah satunya beasiswa. Sama Hmm. juga waktu itu beasiswa nggak sebanyak sekarang, belum Ya, ada betul, LPDP betul, betul. yang selalu beasiswa itu selalu dikaitkan dengan institusi misalnya, Iya. atau hanya untuk PNS misalnya waktu itu. Makanya setelah saya coba melakukan semacam ya penelitian lah, mencari riset, ya memang paling besar itu opportunity, kesempatan itu datang dari kalau kita bekerja di institusi Pemerintah, tertentu, iya betul, khususnya betul, betul. instansi pemerintah. Nah kebetulan ada pembukaan di Kementerian Keuangan. Oh, Dan kita tahu Kementerian Keuangan salah satu instansi pemerintah yang tadi banyak mengirimkan pegawainya untuk bersekolah di luar negeri saat itu. Iya, betul, betul. Yang kedua, Kementerian Keuangan juga salah satu ya kementerian paling strategis, sangat-sangat strategis. Mhm. Nah, di situ juga mulai masuk juga pemikiran tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin memperbaiki negara Indonesia ini lewat pemerintah, salah satunya di Kementerian Keuangan merupakan tempat yang tepat. Mhm, mhm. Kebetulan latar belakang pendidikan saya juga di teknik industri, sedikit banyak saya baca ekonomi juga. Saya juga kemudian kerja di Citibank juga. Saya pikir, wah Kementerian Keuangan ini salah satu tempat yang tepat nih. Strategis, betul, betul. Nah, mengalir saja Pak. Jadi begitu ada pembukaan, ada opening di situ, wah gimana ya? Oh, saya udah kerja di Citibank saat itu. Terus saya ya konsultasi lah dengan orang tua, dengan beberapa teman, dengan calon pasangan hidup saya waktu itu, ya kan. Alhamdulillah sih mereka sih support, dalam artian mereka mendukung keputusan saya. Selalu kita mempertimbangkan pro and cons-nya. Saya isi koro, saya mencoba ya mencari informasi. Somehow
akhirnya saya terus terang aja berat ke mengambil keputusan untuk masuk ke Masuk Kementerian ke Keuangan. keuangan, iya, iya. Jadi itu proses tadi Pak, kan proses rekrutmen tadi kan panjang ya Pak Panjang, ya. betul ya, panjang. Masukin formulir dulu, aplikasinya dulu, nanti ada tes kesehatan, wawancara, itu kalau nggak salah butuh waktu sampai 6 bulan Iya. pada saat itu. Ya saya jalanin sambil kemudian mencari semacam ketetapan lah. Termasuk tadi saya banyak istiqoroh juga minta petunjuk ya Pak ya. Iya, iya, Ya iya. alhamdulillah ketika saya alhamdulillah keterima dan saya harus ngambil keputusan, saya cukup ya firm lah. Oh, Insya Allah yang terbaik akhirnya saya memutuskan masuk ke Kementerian Keuangan dan waktu itu di Direktorat Jenderal Pajak saat itu, pajak, Pak. iya. Pak Luki, saya kira ini keputusan yang fenomenal kalau menurut saya, dan itu sangat strategis, terutama bagi pilihan hidup Pak Luki ke depannya. Karena saya membayangkan di Citibank menerima sekian, masuk ke Kementerian Keuangan terima sekian gitu. Saya ingat betul Pak Luki, pada saat saya masuk pertama kali, saya mendapatkan gaji itu plus TKPKN waktu itu 60.000 Pak. Saya nggak tahu Pak Luki setelah 10 tahun dari itu kan, jadi mungkin juga kurang lebih tidak terlalu banyak lah bedanya itu. Sementara di Citibank saya kira mungkin more than jadi saya bisa baca. Jadi saya kira ini itu kembali lagi Pak Luki, saya kira ini sebuah inspirasi bagi generasi muda. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan, memang harus ada yang dikorbankan gitu ya Pak ya. We have to sacrifice something gitu untuk get another opportunity. Dan saya kira keputusan Pak Luki untuk memilih pindah dari perbankan, terutama Citibank ke Kementerian Keuangan adalah suatu keputusan yang diputuskan dengan telah mempertimbangkan manajemen risikonya, tapi sekaligus itu digiring oleh tangan-tangan Tuhan itu Pak. Itu luar biasa itu. Karena istiqorohnya itu pasti para malaikat ini Pak memberikan kekuatan batin gitu. Jadi Allah melalui malaikat memberikan kekuatan batin. Jadi Pak Luki masuk keuangan tahun berapa itu Pak? Setelah berapa lama bekerja di Citibank itu? Saya itu kurang lebih pas tahun di Citibank, kemudian awal Januari 1995 saya masuk Kementerian Keuangan. 95 ya Pak. Dan di di awal pajak 95. gitu. Ya apalagi kita kan CPNS dulu ya Pak ya. Iya. CPNS dulu, kita ada namanya prajab, ada pelatihan dulu. Pelatihan, iya, Itu jadi butuh waktu setahun. Saya bisa membayangkan itu Pak. Luar biasa itu keputusan yang saya kira cukup berat, tapi akhirnya mungkin itu sekali lagi adalah garis tangan petunjuk Allah gitu. Nah Pak Luki di pajak bagaimana Pak? Sampai dengan saya ingat betul, saya ketemu Pak Luki itu di tahun 2007 seingat saya, pada saat saya menjadi kalahar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Saya lihat, ini ada anak muda yang ganteng, pinter ngomong gitu ya, dan pembicaraannya sangat strategis gitu ya Pak ya. Saya pada saat itu punya intuisi loh Pak gitu, cuman saya nggak berani bilang apa-apa gitu ya, karena saya dalam beberapa hal punya intuisi yang terbukti gitu ya. Pada saat saya ketemu dengan Pak Khatib Basri Pak, waktu itu saya kan staf ahli Pak. Pak Khatib Basri itu staf khusus waktu itu. Saya punya feeling gitu, bener gitu Pak. Kemudian saya bertemu dengan Pak Bambang Brojo waktu beliau jadi ketua PKF. Kalau ini sempat saya omongin sama beliau, bener Pak gitu. Dan saya sempat memikirkan itu untuk Pak Sua, walaupun saya tidak bicara itu untuk itu. Benar gitu. Nah rupanya ini saya harus berkata jujur, pada saat saya ketemu dengan Pak Luki, wah ini nampaknya ini tokoh masa depan, dan itu terbukti itu Pak Luki. Bagaimana pengalaman Pak Luki dulu melakukan reform di pajak? Karena kita tahu Pak, pajak zaman waktu itu silonya sangat kuat, pajak dan bea cukai Pak ya, terhadap Kementerian Keuangan, dan kemudian pajak itu memang sangat prominent di antara eselon 1 di Kementerian Keuangan. Bisa sharing Pak pengalaman Pak Luki menghandle reform di pajak pada saat itu Pak? Saya pulang sekolah itu tahun 2004 Pak. Atau saya boleh cerita sedikit sekolah saya? Iya betul Pak, ini lupa kelupaan ini karena antusiasme untuk bicara reform jadi sekolahnya lupa. Jadi Bapak masuk pajak terus sekolahnya bagaimana Pak? Iya betul. Karena tadi saya merasa juga episode saya sekolah itu juga sangat-sangat penting
kembali membentuk saya seperti saat ini. Betul, betul. Jadi saya masuk ke pajak 95, kan ada peraturan zaman dulu ya Pak Marwanto ya, kalau ingat harus masa kerja 3 tahun dulu baru boleh bisa Boleh, iya sekolah, betul, sekolah. betul. Jadi alhamdulillah setelah 3 tahun saya tes, alhamdulillah saya Jadi 98 Pak ya, 98. 98, oke. Nah ini juga masuk juga nih inisiatif, kombinasi inisiatif dan memang yang di atas yang mengatur. Jadi kan seperti biasa kalau kita tes 91 tes itu kita diterima, kita kemudian melewatkan waktu 1 tahun untuk persiapan. Ya, betul, iya. Nah, ketika saya dalam masa menunggu 95-98 tersebut, karena saya punya keinginan sekolah, saya udah mulai ngambil latihan TOEFL, saya ngambil tes TOEFL secara sendiri. Iya, iya. Dulu kan masih murah Pak, kurs kita masih 2.000 waktu itu kan. Jadi setiap tahun saya ngambil TOEFL misalnya. Nah, alhamdulillah ketika tahun 98, ketika saya dites, kemudian alhamdulillah diterima setelah interview untuk luar negeri tersebut. Nah, saya sudah punya TOEFL waktu itu udah 600 kalau Bapak ingat itu sudah Harvard itu Pak mestinya. Nah, kebetulan juga makanya ini kombinasi ya, saya sampaikan tadi. Kalau Bapak ingat juga 98 itu adalah ketika tahun krisis. Krisis, betul ya. Jadi yang sangat terdampak itu kan terpukul itu kan negara di Asia. Betul, betul. Jadi waktu itu penerimaan sekolah mahasiswa di Amerika yang mahasiswa berasal dari Asia itu drop jauh. Betul, betul. Jadi istilahnya sekolah di Amerika itu banyak kekurangan dana mahasiswa waktu itu. Mahasiswanya ya. Nah, makanya waktu saya keterima di program beasiswa tersebut, saya waktu itu masih ingat direkturnya itu, kepala programnya itu almarhum Pak Wijanarko. Pak Wid, iya. Pak Wid melihat saya udah punya TOEFL yang sangat bagus, Luki, gimana kalau kamu bisa mendapatkan sekolah dalam waktu 3 bulan, kamu bisa langsung berangkat. Jadi nggak perlu persiapan bahasa Inggris lagi. Nah tadi kalau dalam situasi yang biasa, itu kan pendaftaran sekolah kan udah ditutup. Betul, iya. Betul. Nah karena ini situasi yang luar biasa, itu masih ada opening. Jadi itu saya ingat itu kurang lebih Januari 98 Pak. Saya diterima di program beasiswa ini. Nah kemudian saya dikasih waktu 3 bulan untuk mencari sekolah. Termasuk saya menyiapkan GRE misalnya. Jadi sendiri itu Pak? Sendiri. Apply sendiri gitu sendiri. ya? Jadi saya ngambil GRE, apply sekolah, alhamdulillah saya dapat. Jadi saya alhamdulillah bisa langsung berangkat dengan yang batch sebelumnya. Nggak perlu nunggu batch yang harusnya kan persiapan dulu setahun dulu. Jadi itu istilahnya kalau sekolah akselerasi. Ya. Nah itu alhamdulillah Pak, jadi bisa langsung saya bisa berangkat tahun 98. Iya. Saya akhirnya diterima sekarang cerita saya bersekolah di University of Colorado Boulder, ngambil di Boulder ekonomi. Ya Pak. Oke. Jadi mungkin yang saya lakukan itu, ini karena saya inisiatif lagi Pak, istilah saya namanya one step ahead. Kalau kita ingin punya sesuatu itu, ya kita mempersiapkan. Dan nggak ada ruginya kok kita melakukan persiapan-persiapan yang alhamdulillah ternyata di belakang hari itu bermanfaat sangat sekali. Bermanfaat. Karena saya mempersiapkan TOEFL secara mandiri tadi, alhamdulillah saya bisa berangkat lebih cepat misalnya. Iya. Nah hal yang sama saya bercerita ini karena saya melakukan hal yang sama juga untuk ketika saya bersekolah di level master. Jadi saya sekolah di level master, dibiayai oleh negara, dapat beasiswa tersebut. Tapi saya punya keinginan untuk bisa melanjutkan ke level S3. S3, PhD program ya Pak ya. Nah, kemudian saya juga harus ngukur, saya melakukan persiapan lagi nih. Nah makanya ketika di tahun kedua, saya itu justru mengambil kelas PhD. Ya. Tapi itu diakui juga sebagai kreditnya master program ya betul. Saya ingin mengukur kemampuan saya. Sisi lain juga saya ingin mencoba mengeksplor, karena saya sudah mulai merasa saya harus bisa mulai mengeksplor nih berbagai kemungkinan, termasuk mencari beasiswa dari sekolah. Iya. Nah dengan saya ngambil kelas yang course-nya PhD, saya kenal dengan profesornya. Saya berharap bisa membuka peluang saya, kesempatan saya untuk bisa mendapatkan beasiswa dari sekolah, bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah, karena waktu itu master harus pulang dulu kan? Betul. Nah, itu tahun kedua saya ambil Pak. Jadi saya ngambil kelasnya itu, ngambil kelas PhD. Nah, kemudian alhamdulillah saya lulus master, saya nulis tugas akhir, tapi saya juga ambil kelas PhD. Nah, harusnya kan saya pulang. Nah, tapi kemudian saya mendaftar program terus minta beasiswa dari sekolahnya. University of Colorado Boulder-nya. Iya. Nah, karena mereka sudah lihat alhamdulillah prestasi saya, gitu ya. Akhirnya saya bisa diterima.
diterima di program PhD-nya, diterima juga sekaligus sudah mendapatkan beasiswa. Oh, jadi dapat scholarship-nya dari Colorado ya, Pak ya? Betul. Oh, dari Nah, ya, kemudian saya menyampaikan ke pimpinan waktu itu, baik ke Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajaknya maupun ke Sekjen. Waktu itu dirjennya siapa, Pak ya? Pak Dirjennya Ritongan? itu Pak Mahfud Sidik. Oh, Pak Mahfud. Oh ya, Nah, sangat anu sekali. Pak Sekjennya itu adalah Pak Sekdi- Nur Fuad. Oh, Pak Sekjennya Pak Nur Fuad. Ya. Iya, 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 iya. Nah, dilalah Pak, kembali lagi nih kalau tangan Allah Tangan itu luar Allah biasa. itu betul, Pak ya. Bapak kok ingat biasa bulan April Iya. itu ada IMF World Bank Annual Meeting. Annual meeting, betul, iya. Dulu Pak Menteri dan Pak Sekjen Pak Nur Fuad datang ke annual meeting di Washington DC. Oh, iya, iya. Kemudian setelah itu Pak Bambang Subianto, Pak Menteri waktu itu, beliau kan lulusan Kentucky. Oh. Beliau ke Kentucky. Oh. Nah, Pak Nur Fuad pisah. Pak Nur Fuad berkunjung ke Boulder. Ke Pak. Boulder, alhamdulillah, iya, betul. Ketemu saya ceritakan, Pak, ini prestasi saya ketika di master, ini saya ngambil kelas seperti ini, alhamdulillah IP saya sangat bagus, kemudian saya mendaftar di program S3, sudah diterima, malah saya dapatkan beasiswa, boleh nggak saya langsung lanjut Ke langsung program seperti S3, itulah, ya. sebetulnya. Oh Pak, Sekjen saat itu sangat-sangat mendukung Pak, Ya, beliau sangat concern sekali, Pak. karena beliau juga kan bekas BPPK juga, Iya, sangat betul, mengerti betul, ya Pak betul, ya, betul. jadi saya dapat support. Jadi akhirnya alhamdulillah saya diizinkan untuk langsung. Oh. Kemudian ada Dirjen Pajak pun untuk mengikat saya, mereka pun memberikan semacam living cost-nya Pak. Ya Oh, semacam iya, 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 luar biasa itu allowance-nya. ya. Itu jarang-jarang loh Pak Luki yang Nah, anu Tapi itu negara cuma masih 2-3 memberikan. tahun Pak, nggak Oh, penuh juga. iya, iya, Jadi iya. di awal. Jadi alhamdulillah saya diizinkan untuk lanjut ke S3 Jadi tanpa terus ya pulang. Pak Luki dari master program PhD terus ya. Langsung. Oh. Nah kembali lagi jalan hidup nih Pak. Aduh alhamdulillah, saya sangat alhamdulillah. Saya sampaikan tadi begitu kan kali dapat beasiswa itu kan saya harus ngajar Pak. Jadi namanya saya teaching assistant. Oh, jadi TA ya Pak ya. Jadi Oke. TA saya harus ngajar. Kita ngajar itu saya pegang satu kelas sama satu semester, setiap semester. Iya, iya, iya. Itu saya Waktu itu dibebaskan ambil dapat apa Pak? tuition waive. Matematik Pak atau apa? Oh saya ngajarnya ikon yang untuk mikronya Pak. Oh, untuk yang, microeconomics ya. S1, Oke, S1 untuk ya. S1. Jadi saya harus sekolah ngambil kelas S3-nya, tapi kemudian harus ngajar juga. Iya, iya, iya. Sebagai syarat saya dapat tuition waive tadi kan Pak dari, Iya, iya, dari iya. sekolah. Betul. Itu yang saya lakukan terus, jalani terus Pak. Nah, alhamdulillah saya dapat support dari dalam bentuk allowance tadi ya Pak ya. Iya, Jadi iya, cukup iya. lah. Dari allowance dari sekolah nggak terlalu banyak, tapi dapat allowance juga dari kantor. Dari kantor, dari iya, iya, pajak iya. waktu itu. Tapi itu cuma 2 tahun. Nah, kemudian ini jalan hidup lagi Pak. Ternyata setelah 2 tahun pun, alhamdulillah, saya kan kalau PhD itu kan kita ngambil kelas, kemudian sudah selesai kelas kita baru mulai menulis. Iya, iya. Saya ditawari juga ngajar untuk di Universitas Colorado yang di Denver. Oh, yang di Denver. Iya, iya, iya. Alhamdulillah saya dapat income lagi. Oh, Jadi ketika alhamdulillah, ini betul, betul. di stop, yang dari Iya. allowance dari pajak di stop, Iya. saya udah dapat income lagi tambahan. Itu dari setelah situ. Pak Luki prelim ya? Sudah lulus prelim Udah itu? di prelim Pak. Oh, Ya, iya, makanya iya. udah berani saya ngambil Iya, iya. 2 kali. Kan tetap saya ngajar di Boulder, tetap ngajar Pak. Ngajar, Karena ya, bagian oke. dari tuition waive tadi. Iya, iya, betul, betul. Kemudian saya alhamdulillah ngajar lagi di Denver. Jadi alhamdulillah dari segi income cukup lah. Oh, Sangat nggak berlebihan sama sekali tidak, tapi sangat cukup. hebat sekali tuh Pak, luar biasa pengalaman. Terus Pak, terus. Nah, kemudian istri saya Oh, waktu itu Pak Luki sudah menikah ya? udah menikah, saya udah 1 anak, malah saya udah berangkat ke sana bersama keluarga. Tadi sampaikan Pak Marwanto, alhamdulillah saya dapat jodoh juga orang Bandung Bapak. Iya, orang Bandung. Sekolah di Bandung ya dapatnya orang Bandung Pak. Itu mertua sangat jeli sekali milih Pak Luki itu. Itu ternyata teman sekelas Pak. Teman sekelas saya di Teknik Industri juga di ITB. Oh, iya, 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 iya. Nah, ketika saya udah sekolah di PhD tadi, saya hidup agak lama di Boulder, ya kita akhirnya membicarakan juga nih. Ini ada peluang, ada kesempatan. Sayang kalau istri saya juga mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 juga di sana. Jadi ketika saya setelah S3, maksudnya tadi setelah prelim dan sebagainya, ya kita mulai mencari juga peluang sekolah beasiswa untuk istri saya. Oh, iya. Alhamdulillah beliau dia bisa mendapatkan, istri saya bisa dapat juga tapi di Denver. Oh, di Denver ya. Di Denver Boulder itu kurang lebih Dua jam lah ya Pak. 1 jam, 1 40 menit jam. lah Iya, iya, naik mobil itu. Iya, iya. Ya jadi alhamdulillah
ya dapat beasiswanya itu di Colorado, Universitas Colorado Ya, Denver. Denver ya, ya, ya. Nah, itu kan kita syukuri ya Pak ya. Luar Nah, biasa itu. Luar tapi kembali biasa lagi itu. tantangannya buat kami ya, ini dua-duanya mahasiswa. Dua-duanya mahasiswa, kita punya anak juga. Iya, iya, Ya iya. kan, bagaimana kita mengatur waktu lagi, Memanage time waktu manage lagi, ya, time ya. management lagi Pak. Iya. Dan saya lebih kasihan lagi, dia pulang balik ke Denver untuk sekolahnya. Kemudian saya sampai tadi saya juga mulai mengajar bolak-balik ke Denver juga. Iya, iya, Jadi iya. itu salah Dan satu stay-nya waktu itu di Boulder. di Oh, Boulder. Jadi iya. tadi kalau kami naik bis ke Denver itu kurang lebih 50 menit Pak. Oh, 50 menit ya kalau 50 naik menit. bis, ya, Jadi ya. kita commute ke Itu tidak di Boulder. musim salju ya Pak ya. Kalau musim salju lebih lama kan. lebih lama lagi. Iya, iya. Tapi saya ingin ceritakan juga bagaimana pada periode tersebut bahwa ya kami berdua ya berjuang lah. Berjuang betul, betul itu Kami Pak. Tidak mudah itu saya harus kira. sekolah, saya tetap harus fokus ke pendidikan saya, menyelesaikan S3 saya. At the same time saya harus mengajar di Boulder dan Denver. Istri saya sekolah di Denver juga. Kita punya anak satu, umur 3 tahun lah kurang lebih waktu itu. Itu Pak jugglingnya itu. Iya, Itu iya, iya. salah satu menurut saya episode yang sangat menantang lah dalam hidup kami. Iya, luar biasa ini Pak Luki. Jadi saya kira uh, Sobat The Maestro bisa melihat ini dalam urusan sekolah Pak tadi ya, time management sangat penting. Tapi satu hal yang menarik adalah bahwa Pak Luki selalu mempersiapkan lebih awal gitu ya Pak ya. Semua tantangan yang bakal dihadapi di masa depan, dan itu sangat memberikan dukungan yang luar biasa bagi pengembangan karir Bapak selanjutnya Pak ya. TOEFL bisa 600 itu kan sebetulnya itu sudah native Pak itu sebetulnya. Oleh sebab itu mungkin benar itu kalau Pak Luki waktu datang ke Boulder, orang tidak mengira kalau Pak Luki dari Indonesia barangkali. Baik, terima kasih. Dan Ibu juga bisa menyelesaikan S2 dengan waktu bersamaan dengan Pak Luki selesai S3 berarti ya Pak ya? Jadi karena S2 itu cuma 1,5 tahun, Iya. dia bisa misalnya lebih cepat. Maksudnya dalam mungkin saya pulang kan 2004, 2002 tuh dia udah selesai sekolah. Oh gitu ya, lebih cepat Alhamdulillah ya. dia juga bisa mendapatkan pekerjaan di sana Oh, waktu itu. wow, luar biasa Makanya ya. kembali lagi nih, kami itu benar-benar di Iya, iya, Amerika itu keberuntungan kami ya. perjuangan kami itu nggak gampang lah bisa Iya, iya, sampaikan. iya. Kami sekolah, isi kerja, kita punya anak, semua itu kan kalau di Amerika kan harus mandiri ya. Betul, Nggak harus mandiri. nggak ada Iya, support betul. system, kita punya pembantu misalnya, Iya. nggak ada orang tua. Iya. Itu episode yang sangat menantang lah buat kami. Iya, iya betul. Generasi muda kan, terutama mungkin generasi muda Kementerian Keuangan kan, taunya Pak Luki sekarang kan jadi dirjen yang muda gitu ya. Padahal ternyata perjuangannya luar biasa, bukan saja di ITB, tapi pada saat di Amerika. Nah, Pak Luki ini saya kira inspirasi yang sangat penting bagi generasi muda. Selanjutnya setelah Pak Luki selesai di Amerika, kembali ke pajak, seingat saya Pak Luki sempat satu tim dengan Pak Robert Papahan ya Pak ya?